Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Madadela, NIM 24 11 11 10 195, jurusan PGSD, kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar kurikulum Merdeka Matematika SD kelas 4. Materinya tuh cacat pinjam. Informasi umum. A. Identitas modul. Penyusun Mutiara Madatila. Instansi STN 21 per kopi. Tahun penyusunan 2026. Jenjang sekolah-sekolah dasar. Mata pelajaran matematika. Fase B kelas 4 semester 1. Halaman geometri. Materi jajar pinjam. Alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 dikali 35 menit. Kompetensi awal, peserta didik dalam mengenal bangunan datar, mengetahui konsep sisi dan sudut, serta mampu mengidentifikasi bentuk bangunan datar di sekitar mereka. 8 dimensi profil lulusan Pancasila. Satu, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kewarganegaraan. Tiga, penalaran kritis. Empat, kreativitas. Lima, kolaborasi. Enam, kemandirian. Tujuh, kesehatan. Dan delapan, komunikasi. Desain pembelajaran. A. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar segi empat, segi tiga, segi banyak. Mereka dapat menyusun komposisi dan menggoreng dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Tujuan pembelajaran. Tipe 1. Kognitif. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan ciri-ciri serta sifat-sifat bangun datar jajar genjang yang memiliki dua pasang sisi sejajar, sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, serta diagonal yang saling membagi dua sama panjang. Melalui kegiatan eksplorasi dan diskusi kelompok secara tepat. TP2, psikomotorik, peserta didik dapat mengukur panjang sisi dan besar sudut sejajar genjang secara akurat menggunakan alat ukur penggaris dan busur derajat untuk membuktikan sifat-sifatnya dalam lembar kerja kelompok. P3, konseptual. Peserta didik dapat menemukan dan menghubungkan konsep bangun datar jajar genjang dengan benda-benda konkret di lingkungan sekitar kehidupan sehari-hari secara kritis dan mandiri. TP4, keterampilan. Peserta didik dapat menggambar bangun datar jajar genjang dengan memanfaatkan definisi sifat-sifatnya serta menggunakan alat bantu penggaris segitiga dan busur derajat secara kreatif. B. Kerangka pembelajaran. Praktik pedagogis, model discovery learning, metode diskusi tanya jawab, demonstrasi, pengamatan, dan presentasi. Pendekatan deep learning. C. Kemitraan pembelajaran. Guru dan peserta didik. Guru membimbing peserta didik dalam mengamati, mengukur, dan menemukan sifat-sifat jajar genjang. Peserta didik dengan peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan sifat-sifat jajar genjang. Guru dan orang tua. Orang tua mendampingi peserta didik mengamati benda berbentuk jajar genjang di lingkungan rumah. Di lingkungan pembelajaran, aman, nyaman, dan menyenangkan. Pemanfaatan digital, video pembelajaran tentang jajar genjang, PowerPoint, interaktif, LPD, KPD digital. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan penyampaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Sarana dan prasarana, sumber belajar, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021 belajar bersama denganmu,
Matematika untuk Sekolah Dasar kelas 4, volume 1, penulis Tim Gakko, Toso, dan Ethernet, lembar kerja Petra Didik. Persiapan ke-1, cetakan gambar 7, halaman 67, 4 jajaran jenjang ABCD pada gambar 7 untuk presentasi, penggaris segitiga busur derajat, penggaris jajar genjang. Pengalaman belajar. 1. Mindful, pembelajaran berkesadaran, mengamati bentuk jajar genjang dengan teliti kegiatannya, mengamati gambar dan benda berbentuk jajar genjang, mengidentifikasi sisi dan sudut pada jajar genjang, menuliskan hasil pengamatan secara mandiri. Nah, kedua, meaningful, pembelajaran bermakna. Menghubungkan konsep jajar genjang dengan kehidupan sehari-hari kegiatannya, mengidentifikasi benda berbentuk jajar genjang di lingkungan sekitar, mendiskusikan manfaat memahami sifat-sifat jajar genjang. Yang ketiga, joyful, pembelajaran menyenangkan. Belajar melalui kegiatan eksplorasi dan kerja kelompok. Kegiatannya bermain kartu bangun datar, mengukur sisi dan sudut jajar genjang secara berkelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, pemahaman bermakna. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami cara menggambar yang menggunakan definisi dan sifat jajaran genjang. Pertanyaan semantik. Apa yang kamu ketahui tentang jajar genjang? Bagaimana ciri jajar genjang? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 10 menit. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Yang ketiga, pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit. Materi dan pelajaran seperti toko, dunia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, serta inspirasi dan motivasi. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. B. Kegiatan inti 45 menit. Sintaks 1. Simulation. Guru menampilkan gambar atau video tentang berbagai bentuk jajar genjang dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengamati gambar video dengan saksama. Guru mengajukan pertanyaan tematik. Apa yang kamu ketahui tentang jajar genjang? Apa yang membedakan jajar genjang dengan bangun datar lainnya? 4. Peserta didik mencatat hasil pengamatannya secara mandiri. Tidak. 2. Problem statement. Identifikasi masalah. 1. Guru membimbing peserta didik merumuskan masalah yang akan dipelajari. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri jajar genjang? Apakah semua sisi dan sudut jajar genjang memiliki ukuran yang sama? Peserta didik menyampaikan dugaan sementara hipotesis berdasarkan hasil pengamatan. Tingkat 3, data collection. Peserta didik bekerja dalam kelompok menggunakan AKPD. Peserta didik mengamati gambar jajar genjang yang disediakan guru. Peserta didik mengukur panjang sisi menggunakan penggaris dan besar sudut menggunakan busur derajat. Peserta didik mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Peserta didik mengidentifikasi benda-benda berbentuk jajar genjang yang ada di lingkungan sekitar. Tingkat 4. Data processing, pengolahan data. Peserta didik menganalisis hasil pengukuran dan pengamatan. Peserta didik mendiskusikan hubungan antara sisi, dan sudut-sudut pada jajar genjang. Peserta didik menuliskan kesimpulan sementara mengenai sifat-sifat jajar genjang pada LKPD. Tingkat 5. Verification, pembuktian. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, dan masukan. Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk memverifikasi hasil temuan peserta didik. Peserta didik membandingkan hasil temuannya dengan konsep yang benar. Tingkat 6. Generalization. Peserta didik bersama guru menyimpulkan sifat-sifat jajar genjang.
Memiliki dua pasang sisi yang sejajar, sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, diagonal saling membagi dua sama panjang. Peserta didik menuliskan kesimpulan pada buku catatan. Guru memberikan penguatan konsep dan apresiasi kepada kelompok yang aktif. Oke, penutup 15 menit. Siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Siswa menerima apresiasi dan motivasi dari guru. A. Refleksi. Tabel refleksi untuk peserta didik. Pertanyaannya, bagaimana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? Apakah 100 tabel untuk refleksi untuk guru? Pertanyaannya, apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang mencapai pembelajaran? Apa kesulitan yang dialami peserta didik sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu peserta didik? Apakah terdapat peserta didik yang tidak fokus? Bagaimana cara guru agar mereka bisa fokus pada kegiatan berikutnya? B. Asesmen atau penilaian. Asesmen diagnostik. Tanya jawab mengenai bangun data yang telah dipelajari sebelumnya. Asesmen formatif, observasi aktivitas peserta didik saat diskusi, penilaian hasil KPD, tanya jawab selama pelajaran. Asesmen sumatif, tes tertulis mengenai sifat-sifat jajar genjang, menugaskan menggambar jajar genjang dan menentukan sifat-sifatnya. Penilaiannya, data penulisan di papan tulis jam ke-8. Mari kita buat jajar genjang dengan menggunakan penggaris segitiga. Gambar menggunakan penggaris segitiga. Lalu perlihatkan jalan jajar genjang terdapat rahasia apa? Memungkinkan untuk membedakan tempat satu jajar genjang kongruen berdampingan. Panjang sisi atas dan bawah, kanan dan kiri sama. Sudut A dan B, kemudian sudut B dan D adalah sama. Dalam jajar genjang, panjang sisi yang berseberangan sama, dan ukuran sudut yang berseberangan juga sama. Pengayaan dalam media. Pengayaan. Pengayaan yang diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik adalah tuntas mencapai kompetensi dasar KD. Pengayaan dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis penilaian, siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan pendalaman materi. Remedial. Remedial dapat diberikan kepada murid yang capaian kompetensi dasarnya belum tuntas. Guru memberi semangat kepada murid yang belum tuntas. Guru akan memberi tugas bagi murid yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Lampiran. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021 belajar bersama temanmu matematika untuk sekolah dasar kelas 4. Volume 1, penulis Tinggako Sosial dan Internet. Glosarium. Bangun 1, bangun datar. Bangun 2 dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. 2, busu derajat. Alat pengukur berbentuk setengah lingkaran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut dalam satuan derajat. Dengan posisi proses mengurai atau memecah suatu bangun datar menjadi beberapa bagian bangun datar yang lebih kecil. 4 diagonal. Garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada bangun segi 4. Discovery learning. Model pembelajaran yang penyikapan atau penemuan di mana
Peserta didik diarahkan untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif hingga akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Cacar genjam bangun data segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Komposisi proses penyusun atau menggabungkan beberapa bangun datar menjadi satu bangun datar yang baru. Kongruen keadaan di mana dua atau lebih bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. LKPD, kedua kerja siswa yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan penyelidikan kelompok. Segi 4, bangun datar yang dibatasi oleh 14 sisi surat ruas garis dan memiliki 4 buah titik sudut sejajar dua garis atau lebih yang berada pada satu bidang dan tidak akan pernah berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Daftar pustaka. Indra Tasawuf 2021 belajar bersama temanmu matematika untuk sekolah dasar kelas 4. Volume 1 Jakarta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2001 Panjang Guru Matematika Sekolah Data Kelas 4. Volume 1 Jakarta Pusat Terpilih Kesebutuan. Mengetahui dosen pengampu mata kuliah pendidikan matematika SD, selama ini Safety Sam MPD dan mahasiswa Mutiara Matatila NIM 24 11 11 10 195. Demikian itu ya saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.